Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengurutkan tabel. Untuk mengurutkan tabel, menggunakan perintah sort. Di dalam mengurutkan tabel ada dua sistemnya. Jadi sistem mengurutkan tabel yang pertama disebut ascending, yang kedua disebut descending. Ascending adalah mengurutkan tabel dari yang terkecil. Ini saya ubah ya. Ascending adalah mengurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Secara alfabet. Alfabet itu maksudnya secara huruf ya. Secara huruf, maka ini dimulai dari huruf terkecil yaitu A. Urutan terkecilnya A. Menuju ke urutan terbesar yaitu Z. Kalau secara numerik, ini dimulai dari 0, dari angka terkecil maksudnya menuju ke 9. 9 itu maksudnya angka terbesar. Secara descending, maksudnya adalah mengurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Secara alfabet, ini dimulai dari alfabet terbesar yaitu Z menuju ke alfabet terkecil yaitu A. Secara numerik itu maksudnya angka ya, dimulai dari 9 menuju ke 0. Maksudnya dari angka terbesar menuju ke angka terkecil. Nah, sekarang untuk mengurutkan data pada tabel. Di sini ada tabelnya. Tabel yang pertama, ini terdiri dari 5 kolom dan 7 baris. Diminta mengurutkannya, ketentuannya begini. Master index key atau sort by adalah nama, sistem pengurutannya ascending. Secondary index key atau den by yaitu nomor, dengan sistem pengurutannya yaitu descending. Jadi caranya tabel ini harus diblok. Nah, sebelum memblok, kita lihat dulu apakah tabel ini memiliki sel yang tergabung atau tidak. Nah, di sini setelah kita lihat, maka tabel ini tidak memiliki sel yang tergabung. Jadi cara mengurutkannya ini diblok dulu. Setelah itu, buka di menu layout. Klik perintah sort yang ini ya. Nah, setelah klik perintah sort, sekarang perhatikan yang bagian bawah ini. My list has header row dan no header row. Microsoft Word secara otomatis bisa membaca tabel ini memiliki header row atau tidak. Header row itu maksudnya adalah judul tiap kolom atau disebut field. Ya, jadi kalau Microsoft Word sudah membaca secara otomatis ternyata ada header row, tapi kalau mau kita ubah menjadi no header row ini bisa. Nah, bedanya ya, kalau saya aktifkan header row, maka di sort by ini kalau saya buka, ini terbaca nama filenya, nomor, nama, IPA, IPS, matematika. Kalau saya aktifkan no header row, maka di sort by-nya kalau saya buka, ini terbaca kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 1 yaitu untuk nomor, kolom 2 nama, kolom 3 IPA, kolom 4 IPS, kolom 5 matematika. Nah, jadi di sini saya aktifkan header row. Berikutnya, sekarang saya urutkan sesuai dengan ketentuannya ya. Master index key adalah kunci pengurutan utama atau kunci pengurutan pertama. Secondary index key
adalah kunci pengurutan kedua. Ya, jadi kita harus kerjakan dari master index key-nya dulu atau sort by. Jadi master index key disebut sort by. Secondary index key disebut then by. Jadi untuk sort by-nya ya. Di sini diminta nama. Jadi saya buka dulu pilihannya. Lalu saya klik nama. Untuk tipenya di sini terpilih text usingnya paragraf. Ini tidak usah diubah lagi. Kemudian sistem pengurutannya di sini diminta ascending. Jadi saya pilih juga ascending. Untuk then by-nya. Nah, then by-nya di sini adalah nomor. Jadi saya pilih nomor. Tipenya di sini terbaca number usingnya paragraf. Ini tidak usah diubah lagi. Sistem pengurutannya descending, jadi pilihlah descending. Lalu then by kedua ini kan tidak ada, jadi ya kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Kemudian klik OK. Maka hasilnya begini. Jadi kalau diminta berdasarkan master index key nama, ini ya, master index key-nya nama, maka pengurutannya dari kolom ini ya. Nah, jadi Budi berada di atas, kemudian Cindy, Christina, Jimmy, Victoria. Jadi sewaktu naik ke atas bukan hanya nama Budi, tapi satu baris Budi ini naik ke atas. Sewaktu mengurutkan sampai di Victoria, nah di sini master index key-nya kan nama. Jadi sewaktu mengurutkan Victoria ejaannya kan sama. Jadi kita tidak dapat menentukan Victoria mana yang harus di atas dan di bawah. Maka dipakailah secondary index key atau then by, yaitu nomor. Jadi nomornya berdasarkan sistem descending. Descending itu kan dari besar ke kecil, berarti Victoria yang nomor 6 ada di atas, Victoria yang nomor 1 ada di bawah. Nah, demikianlah untuk tabel yang tidak memiliki sel tergabung. Nah, sekarang di sini ada sel yang tergabung. Nah, di sini ada sel yang tergabung ya. Yaitu untuk total pengeluaran. Total pengeluaran posisinya ada di bawah. Berarti memang posisi total pengeluaran ini tetap di bawah. Nah, kalau tetap di bawah, cara mengurutkannya gini. Kita harus blok dari baris pertama sampai di sini saja. Jadi yang total pengeluaran jangan ikut di blok. Setelah itu saya buka ini yang menu layout sort. Setelah sort, perhatikan dulu my list has. Di sini ada header row-nya sudah terbaca, jadi saya tetap pakai header row. Ketentuannya, master index key sort by nama. Jadi sort by-nya dibuka, saya pilih nama. Type-nya text, usingnya paragraf ini tetap tidak perlu diganti. Sistem pengurutannya ascending, jadi saya pilih ascending. Then by-nya di sini ada dua ya, secondary index key, then by-nya ada dua, kota dan pekerjaan. Yang pertama, kota. Ini dibuka, pilih kota. Type dan usingnya tetap. Kemudian sistem pengurutannya di sini yang untuk kota adalah descending, jadi pilih descending. Kemudian secondary index key yang kedua yaitu pekerjaan. Jadi then by-nya saya buka, pilih pekerjaan. Type-nya text, kemudian usingnya paragraf, ini tetap tidak usah diubah lagi. Sistem pengurutannya ascending, jadi pilihlah ke ascending. Kemudian klik OK. Maka hasilnya begini. Nah, jadi karena master index key-nya nama, maka Budi naik ke atas ya, seperti ini ya. Tapi ingat, yang naik bukan hanya Budinya saja, tapi satu baris ini naik ke atas. Nah, yang selanjutnya tabel yang seperti ini. Nah, untuk tabel seperti ini, master index key-nya diminta bidang studi, sistem pengurutannya ascending. Nah, di sini sel yang tergabung ada di sini ya. Nah, ini. Jadi yang mau diurutkan, jadi kalau ini kan yang di sebelah kiri ini tidak akan diurutkan, tetap posisinya di sana. Kemudian untuk nilai rata-rata yang bawah ini juga tetap di bawah, jadi tidak perlu diurutkan, yang mau diurutkan ini. Nah, jadi cara membloknya. Nah, cara membloknya ini biasanya ini diblok dulu seperti ini.
Nah, seperti ini di blok. Setelah itu, buka sort. Nah, di sini kan ada tulisan cannot sort a table containing a merged cell. Jadi tidak dapat mengurutkan tabel yang memiliki sel tergabung. Jadi caranya gimana? Nah, karena tidak dapat mengurutkan tabel yang memiliki sel tergabung, maka yang digabung ini harus dipisah dulu. Dipisah. Dipisah dulu ya. Ini saya pisah kembali dengan perintah split cell. Jadi split cell itu untuk memisahkan sel yang tergabung. Jadi ini saya tekan. Kolomnya ya, ini kan jurusannya cuma satu, berarti kolomnya satu. Nah, barisnya ada 3 hitungannya dari sini. Biologi, fisika, kimia ada 3 baris ya. Ini saya naikkan jadi 3, hasilnya begini. Nah, kalau jadi begini gimana? Ya, biarkan aja dulu. Yang penting kita bisa mengurutkan dulu ya. Jadi ini tidak, jadi waktu membuatnya ini ya dipisah kembali dulu. Kalau sudah terlanjur digabung ya dipisah kembali. Kemudian ini saya blok ya. Ini saya blok dari sini. Ini saya blok begini. Nah, setelah saya blok, nah kalau ini ya udah saya blok ya. Kemudian saya buka sort. Nah, kemudian di sini ada my list has header row. Ya, tetap saya ikuti saja. Master index key-nya bidang studi. Jadi sort by-nya bidang studi. Type-nya text using paragraph tidak perlu diganti lagi. Sistem pengurutannya di sini diminta descending ya. Jadi saya aktifkan descending. Kemudian yang lain-lainnya ini kan ini then by-nya kan nilai terendah, non kan aja. Then by-nya non. Setelah itu klik OK. Hasilnya gini. Nah, jadi sudah berubah. Bagaimana dengan sel yang tergabung? Ini di blok kembali. Ini di blok. Kemudian buka layout, aktifkan merge cells, gabungkan kembali. Lalu posisi tulisan IPA-nya ubah kembali dengan perintah text direction. Ini diklik. Diklik seperti ini ya. Tadi yang diminta seperti ini. Kemudian align center. Nah, jadi bisa dibuat tentunya. Lalu bagaimana dengan tabel ini? Nah, tabel ini juga mau diurutkan. Nah, untuk mengurutkan tabel ini sekarang kita lihat dulu sel tergabungnya ada di mana ya. Sel tergabungnya ternyata ada di field. Ini dan ini. Lalu yang di sini juga sel tergabung, yang ini juga sel tergabung. Nah, lalu untuk membuatnya menjadi bisa kita urutkan ya. Jadi kalau saya blok dari sini ya, kalau saya blok seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu di bagian bawah ini ada nilai tertinggi rata-rata IPA dan nilai terendah rata-rata IPS. Jadi yang ini tetap di bawah, yang ini ya, tetap di bawah tidak perlu ikut di blok. Jadi kalau saya blok seperti ini, nah kalau saya blok seperti ini, lalu saya klik sort, maka di sini muncul lagi cannot sort a table containing merged cells. Ini saya okekan dulu. Nah sekarang saya lakukan. Cara lain gini, ini saya blok. Gini. Jadi file-nya saya nggak ikut blok ya, file-nya nggak saya ikutkan dalam pemblokan. Lalu saya klik sort. Nah di sini terbaca my list has no header row. Jadi Microsoft Word membaca secara otomatis tidak memiliki header row atau judul tiap kolomnya. Kemudian sort by-nya. Nah kalau tidak memiliki judul tiap kolom, maka caranya gini ya. Ini kan master index key sort by dimintanya adalah nama. Jadi ini saya buka. Saya pilih kolom. Nah, untuk kolomnya begini. Di sini kan ada kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 10 kolom ya. Nah, perhitungannya gini. Ini saya close dulu. Kolom 1 adalah nomor. Kolom 2 adalah nama. Kolom 3 biologi. Kolom 4 fisika. Kolom 5 kimia. Kolom 6 rata-rata. Kolom 7 geografi. Kolom 8 sejarah. Kolom 9 ekonomi. Kolom 10 rata-rata. Nah, jadi untuk yang modal seperti ini, setelah saya blok seperti ini, saya buka kembali shortnya.
Maka sort by-nya nama ada di kolom 2. Kemudian type-nya text using paragraph ini tetap, tidak usah diganti. Sistem pengurutan diminta descending, ya pilih saja ke descending. Nah, jadi then by-nya ini tidak boleh terisi apapun ya. Kalau misalkan terisi ya pilih aja none untuk menghapus isinya. Kemudian ini saya oke-kan. Nah, hasilnya begini. Jadi sudah terurut. Terurut seperti ini. Jadi Cindy-nya sudah naik ke atas. Budi sudah berada di tengah, Anton di paling bawah. Jadi beginilah cara mengurutkan data pada tabel. Terima kasih dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.